Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti PJJ Matematika. Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu ya, link sudah saya bagikan di Teams. Kemudian siapkan juga diktatnya, kalian buka halaman 2-5. Dan jangan lupa juga buku tulis untuk mencatat. Pada hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam mempelajari materi pelajaran. Nah, bab yang akan kita bahas adalah barisan dan deret. Babnya adalah barisan dan deret, dan subbabnya adalah pola dan barisan bilangan. Nah, apa tujuan pembelajaran pada hari ini, pada pertemuan kali ini? Jadi, setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, yang pertama, kalian dapat menentukan pola bilangan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan suku-suku pada suatu barisan bilangan. Nah, apa manfaat mempelajari barisan dan deret? Jadi ini manfaat barisan dan deret secara umum. Yang pertama, barisan dan deret digunakan dalam menganalisis data perbankan. Kemudian untuk menghitung data penduduk, kemudian menghitung data kebutuhan pangan, dan lain-lain. Jadi banyak sekali manfaat dari barisan dan deret. Kita mulai dengan pelajari pola bilangan. Pola bilangan yang sudah pernah kalian pelajari diantaranya yaitu bilangan asli, yaitu bilangan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap, bilangan yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dan bilangan ganjil, bilangan yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jadi, pola bilangan digunakan dalam menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Maksudnya bagaimana? Jadi, sebagai contoh, kalian bisa menentukan bilangan ke-10, urutan bilangan ke-10 dari suatu bilangan genap dengan mudah jika kalian mengetahui pola bilangan genap. Nah, pola bilangan juga disebut sebagai aturan atau rumus suatu bilangan. Kita lanjutkan dengan barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah susunan anggota suatu bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Contoh barisan bilangan yang sudah pernah kalian pelajari adalah barisan bilangan asli, genap, ganjil, cacah, prima, kuadrat, dan sebagainya. Sekarang kita pelajari suku barisan bilangan. Perhatikan contoh barisan bilangan berikut. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai 100. Ini adalah barisan bilangan apa? Ya, betul sekali. Ini adalah barisan bilangan genap. 2 merupakan suku ke-1 atau ditulis sebagai U1. U-nya besar dan satunya ditulis sebagai indeks. 4 merupakan suku kedua atau ditulis U2. 6 merupakan suku ketiga atau U3. 8 merupakan suku keempat atau U4. Dan 100 merupakan suku ke N atau UN. Kenapa disebut sebagai suku ke N? Karena 100 itu belum diketahui sebagai urutan keberapa secara pastinya, makanya dituliskan sebagai
suku KN atau UN. Paham ya? Nah, dari hal di atas bisa disimpulkan bahwa suku adalah bilangan yang menyusun suatu barisan bilangan. Bentuk umum dari barisan bilangan adalah U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Di mana N adalah banyak suku atau urutan suatu suku. N anggota bilangan asli atau N itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan mempelajari deret bilangan. Apa itu deret bilangan? Jadi, penjumlahan dari suku-suku suatu barisan disebut deret. Maka bisa kita tuliskan bentuk umum dari suatu deret bilangan adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah UN. Jadi bedanya dengan barisan, kalau barisan itu penulisannya menggunakan koma, kalau deret menggunakan tambah. Nah, berdasarkan suku-sukunya, deret dibagi menjadi dua, yaitu deret hingga dan deret tak hingga. Kalian bisa baca di diktat ya, apa perbedaan antara deret hingga dan deret tak hingga. Pola barisan bilangan. Jadi ini kita akan pelajari pola atau rumus dari beberapa barisan bilangan. Yang pertama, pola barisan bilangan genap. Nah, ini adalah barisan bilangan genapnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dan rumusnya adalah UN sama dengan 2N. Kemudian pola barisan bilangan ganjil. Barisan bilangannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian polanya atau rumusnya adalah UN sama dengan 2N min 1. Yang ketiga, pola barisan bilangan kuadrat. Barisannya adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Jadi ini adalah bilangan asli yang dikuadratkan, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya. Pola atau rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat. Yang keempat, pola barisan bilangan kelipatan 3. Barisan bilangannya 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian, pola atau rumusnya adalah UN sama dengan 3N. Tentu saja kalau kelipatan 3 ya 3N. Yang terakhir, pola barisan bilangan kelipatan K, di mana K ini adalah bilangan bulat ya. Berarti UN sama dengan K kali N. Jika sudah memahami tentang materinya, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal dan penyelesaian dari pola dan barisan bilangan. Soal yang pertama, soalnya ada di diktat ya, cuma saya ambil 4 saja. Tuliskan 5 suku pertama dari barisan dengan rumus UN sama dengan 3N min 1. Penyelesaiannya. Nah, karena yang ditanyakan 5 suku pertama, tentu saja yang akan kita cari adalah U1, U2, U3, U4, dan U5. Kita tuliskan dulu rumusnya. Nah, setelah itu, kalau mencari U1, berarti N-nya, baik yang ruas kiri maupun ruas kanan, kita ganti dengan angka 1. Maka akan menjadi U1 sama dengan 3 kali 1 dikurangi 1. Sama dengan, ingat,
yang dikerjakan dulu adalah perkaliannya, yaitu 3 kali 1 dihitung dulu. Jangan 1 dikurangi 1 yang dihitung dulu. 3 kali 1, 3, dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian U2 sama ya caranya. Berarti yang ruas kiri N-nya diganti 2, maka yang ruas kanan juga N-nya diganti dengan 2. Maka hasilnya adalah 3 kali 2, dihitung dulu hasilnya 6, baru dikurangi 1, sama dengan 5. Demikian juga untuk U3, U4, dan U5 caranya sama ya. Nah, setelah diperoleh hasilnya, maka diperoleh jadi 5 suku pertama dari barisan UN sama dengan 3N-1 adalah 2, 5, 8, 11, dan 14. Gimana? Paham kan? Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Tuliskan 5 suku pertama dari barisan dengan rumus UN sama dengan setengah N kuadrat plus 2N plus 5. Nah, sama seperti contoh nomor 1. Jadi kita akan mencari U1 sampai U5. U1-nya berarti ruas kirinya kalau 1, maka ruas kanannya juga menjadi diganti 1 ya. Hasilnya adalah U1 sama dengan setengah kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 5 sama dengan setengah ditambah 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 7,5. Nah, U2 sama dengan, berarti N yang ruas kanan diganti 2. Setengah kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 5. Sama dengan setengah kali 4 ditambah 4 ditambah 5. Sama dengan 2 plus 9 sama dengan 11. Demikian juga untuk U3, U4, dan U5 caranya sama ya. Jadi kita peroleh 5 suku pertama dari barisan tersebut adalah 7,5, 11, 15,5, 21, dan 27,5. Kita lanjut dengan contoh soal nomor 3. Tuliskan 3 suku berikutnya dari barisan 1, 5, 9, dan seterusnya. Penyelesaiannya adalah 3 suku selanjutnya adalah, nah di sini kalian lihat barisannya itu adalah yang diketahui adalah suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Maka 3 suku selanjutnya adalah U4, U5, dan U6. Sekarang kita analisis dulu barisannya ya. Barisan bilangan di atas itu mempunyai pola bertambah 4 dari suku sebelumnya. Jadi 5 itu asalnya dari 1 ditambah 4. 9 asalnya dari 5 ditambah 4. Nah, maka akan kita peroleh suku keempat sama dengan 9 ditambah 4 sama dengan 13. Suku kelima itu asalnya dari suku keempat ditambah 4. Jadi sama dengan 13 ditambah 4 hasilnya 17. Dan suku keenam adalah suku kelima ditambah 4, hasilnya 21. Atau bisa ditulis barisan bilangannya adalah 1, 5, 9, 13, 17, 21. Jelas ya? Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Tuliskan 3 suku berikutnya dari barisan 4, 16, 36, 36, 64, dan seterusnya. Sama seperti tadi, karena yang diketahui dari soal adalah suku pertama sampai suku 4, maka 3 suku selanjutnya adalah U5, U6, dan U7. Kita analisis dulu barisan bilangannya untuk mengetahui polanya. Jadi setelah kita lihat di sini, barisan bilangannya itu mempunyai pola berupa bilangan genap
yang dikuadratkan atau bilangan genap kuadrat. 4 itu asalnya dari 2 kuadrat, 16 4 kuadrat, 36 6 kuadrat, dan 64 itu 8 kuadrat. Nah, berdasarkan pola tersebut kita bisa menentukan suku kelimanya adalah 10 kuadrat sama dengan 100, suku keenamnya 12 kuadrat sama dengan 144, dan suku ketujuhnya 14 kuadrat sama dengan 196. Atau bisa ditulis barisan bilangannya yang lengkap yaitu 4, 16, 36, 64, 100, 144, dan 196. Nah, karena contoh soal dan penyelesaian sudah selesai, sekarang waktunya mari berlatih. Kalian kerjakan latihan soal pada diktat, yaitu halaman 5. Dikerjakan di buku tulis ya. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai ya. Mudah-mudahan kalian semua paham dan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan pelajari tentang barisan aritmetika. Jangan lupa kalian pelajari terlebih dahulu ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.